Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Pasti sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Titin Kuntum Mandalawati. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan pendidikan jasmani. Di dalam pendidikan jasmani saya akan menyampaikan terkait dengan pengertian, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup pendidikan jasmani. Sedikit tentang materi tentang kebugaran jasmani juga. Ya, selamat menyimak videonya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, langsung saja ya. Di sini saya akan membahas tentang konsep apa itu pendidikan jasmani ya. Ada pokok bahasan. Yang pertama nanti kita membahas terkait dengan pengertian jasmani itu apa. Kemudian yang kedua ada tujuan pendidikan jasmani. Kemudian ada yang ketiga ada manfaat pendidikan jasmani. Kemudian yang keempat hubungan pendidikan jasmani, olahraga, play, dan games itu apa. Pastinya saudara itu pernah mendengar ya kata tersebut. Tapi apa sih sebenarnya hubungannya penjas, olahraga, bermain, dan permainan. Kemudian yang kelima itu ada konsep teori tentang kebugaran jasmani. Dan di dalamnya pastinya ada pengertian, kemudian ada fungsi, ada komponen-komponen dalam kebugaran jasmani, kemudian ada alat ukurnya. Baik, saya lanjutkan. Pertama dulu ya, tentang pengertian pendidikan jasmani itu apa sih sebenarnya gitu ya. Mungkin sebagian besar ya, kan seluruh guru penjas itu sebenarnya tahu apa pengertian jasmani, tapi saya ingin mereview lagi. Ini menurut Agus Mahendra dalam buku Asas dan Falsafah Pendidikan Jasmani ya, pada tahun 2009. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Jadi perubahan secara holistik ya, secara menyeluruh. Jadi penjas itu memperlakukan anak sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Kemudian yang kedua, ini saya ambil dan saya kutip pengertiannya Ateng ya, tahun 1993. Ini adalah salah satu pakar pendidikan jasmani juga dan dikutip oleh Harry pada tahun 2009. Pendidikan jasmani adalah pendidikan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, melalui berbagai kegiatan jasmani yang mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Istilah-istilah ini pasti tidak asing. Apa itu organik, apa itu neuromuskuler, apa itu intelektual dan emosional. Siapa yang tahu? Ini pengertian secara organik ya. Organik itu perbaikan dari fungsi organ yang ada dalam tubuh ya. Kemudian ada neuromuskuler. Neuro itu adalah saraf, muscle itu adalah otot. Jadi kalau neuromuskuler adalah sistem saraf dan sistem otot. Kemudian ada nih pengertian dari Daur dan Pangrasi tahun 1989. Lama banget ya, karena saya mengambil pengertian-pengertian ini dari pokok, dari pertama kali atau pada basicnya gitu, apa pengertian dari pendidikan jasmani sebenarnya sebelum dikutip oleh yang lain dan lain sebagainya. Ini pendidikan jasmani adalah fase dari program pendidikan keseluruhan yang memberi kontribusi terutama melalui pengalaman gerak untuk pertumbuhan dan perkembangan secara utuh untuk tiap anak. Jadi saya kutip pengertiannya, ada 3 pengertian. Yang pertama dari Agus Mahendra, kemudian dari Ateng, kemudian ada dari Daur dan Pangrasi. Itu sepertinya agak mirip, enggak mirip deh. Ya, kalau dilihat dari esensinya itu sama begitu ya. Jadi di sini saya mencoba untuk merumuskan sendiri apa itu pendidikan jasmani.
Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan ya. Jadi proses pendidikan yang tersusun secara sistematik dan terprogram. Jadi secara sistematik dan terprogram yang memanfaatkan aktivitas fisik, permainan atau olahraga untuk menghasilkan perubahan secara menyeluruh, mulai dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Secara menyeluruh mulai ini ya, kognitif, afektif, dan psikomotor itu sebenarnya adalah tujuan dari semua pendidikan ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau jasmani itu ya memang tujuan pendidikannya memang itu ada 3, itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi yang dikatakan holistik itu ya tidak hanya pola geraknya aja, psikomotornya, tapi semua kognitif, afektif maupun psikomotor. Jadi Penjas itu tersusun secara sistematik dan terprogram. Tidak sembarangan Penjas itu memberikan materi yang saya katakan disesuaikan dengan tumbuh kembang anak, seperti itu. Jadi pembelajaran di SD berbeda dengan pembelajaran di SMP, berbeda dengan pembelajaran di SMA, seperti itu. Nah, saya bahas terkait dengan tujuannya itu tadi kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi kognitif contohnya adalah dapat menguasai konsep gerak, dapat mengerti arti sehat kemudian dalam pemecahan masalah, kritis, cerdas. Jadi kognitif itu terkait dengan intelektualnya. Kemudian psikomotor di situ dapat meningkatkan keterampilan gerak ya, kemampuan fisik dan motorik, kemudian ada perbaikan fungsi organ tubuh ya, berkaitan dengan gerak kalau psikomotor, motorik begitu ya. Kemudian ada afektif, ya dapat menyukai kegiatan fisik, nyaman dengan dirinya sendiri, kemudian menjaga keseimbangan perilaku dan psikis anak. Jadi ada 3 tujuannya, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian di sini ada tujuan dari pendidikan jasmani. Saya ambil juga nih, saya kutip juga dari Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Itu yang pertama ada mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Kemudian meningkatkan pertumbuhan fisik dan meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, karena tujuannya Penjas yaitu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Kita ketahui bahwa gerak dasar yang dimiliki oleh manusia itu adalah, ayo siapa yang tahu? Ada jalan, lari, lempar, dan lompat. Sebenarnya semua itu sudah terangkum dalam pembelajaran atletik. Saudara pernah kan mempelajari atletik ya? Itu ada jalan, lari, lempar, dan lompat. Dan pengembangan kemampuannya itu dasarnya itu sebenarnya melalui gerak dalam bahasan atau dalam nomor atletik ya. Kemudian selanjutnya meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya mengembangkan sikap positif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, demokratis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Terus yang terakhir ada memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat,
dan kebugaran, terampil serta memiliki sikap yang positif. Jadi itu saya kutip dari Permendiknas ya, nomor 22 tahun 2006 gitu. Terus ini saya membahas terkait dengan manfaat. Kalau tadi kan tujuannya. Manfaat pendidikan jasmani saya kutip juga nih dari Depdiknas ya, tahun 2006 juga. Yang pertama, memenuhi anak akan gerak. Jadi ingat bahwa penjas itu tujuannya adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Dunia anak adalah dunia bermain. Ya, kita tahu semuanya itu. Di mana dalam bermain mereka bisa mengeluarkan hasrat untuk bergerak. Dan melalui penjas, melalui pendidikan jasmani, dengan kualitas yang memang sudah ditentukan dan terencana dan terprogram, sehingga kebutuhan anak akan gerak itu terpenuhi. Dan dengan harapan dapat menstimulus pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Tuh. Kemudian yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Nah, ketika mereka sedang belajar melalui gerak, melalui permainan dan olahraga ya, mereka bisa tahu bahwasanya mereka memiliki bibit-bibit potensi dalam bidang olahraga. Dan pasti guru penjasnya tahu ini anak ini potensinya di mana ya. Mungkinkah dia punya bakat atau memiliki potensi dalam bidang olahraga begitu. Dan dalam kegiatan ini anak-anak mencoba mengenali lingkungan sekitarnya gitu. Kemudian manfaat selanjutnya adalah menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Keterampilan dasar yang dimiliki oleh manusia, saya katakan tadi, ini sangat terkait dengan keterampilan atau kemampuan ya, gerak dasarnya yang dimiliki oleh manusia itu adalah lari, lempar, dan lompat. Dan itu mungkin tidak hanya melalui permainan dan olahraga. Di penjas itu banyak ruang lingkupnya. Salah satunya adalah kesehatan, di mana anak di situ bisa belajar caranya bagaimana untuk menangani cedera. Contohnya adalah cedera yang sangat-sangat sederhana, memar misalkan. Di sekolahan diajari bagaimana cara menanganinya dengan baik dan benar, pertolongannya seperti apa. Dan mungkin suatu saat bisa suatu saat itu dapat berguna nih dalam kehidupan di kemudian hari. Kemudian manfaat selanjutnya, menyalurkan energi yang berlebihan ya, karena memang anak-anak itu dia memiliki kelebihan energi dan harus disalurkan melalui apa? Melalui gerak yang positif. Supaya apa? Di sini supaya tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan psikis anak. Karena dunia anak itu adalah dunia bermain, sehingga dia butuh gerak untuk menyalurkan energi yang berlebihan ini dalam hal yang positif ya. Kemudian merupakan proses serempak baik fisik dan mentalnya maupun emosionalnya, seperti itu. Jadi melalui penjas itu mempelajari semuanya. Jadi serempak baik fisik, mental maupun emosional. Itu ada pengertian, ada tujuan, ada manfaat ya. Kemudian saudara tahu nggak, ruang lingkup pendidikan jasmani itu apa aja? Nah, sebenarnya materi-materi yang memang harus dipelajari di dalam pendidikan jasmani itu menurut Depdiknas tahun 2006 ya. Itu yang pertama ada permainan dan olahraga. Kemudian yang kedua ada aktivitas pengembangan. Kemudian yang ketiga itu ada aktivitas senam. Yang keempat ada aktivitas
ritmik. Yang kelima ada aktivitas air. Kemudian yang keenam ada kesehatan. Kemudian yang ketujuh itu ada pendidikan di luar kelas. Itu semuanya masih dalam ruang lingkup atau pokok bahasan dalam penjas. Jadi sudah terstruktur secara sistematis begitu ya. Nanti akan saya bahas sendiri terkait dengan ruang lingkup penjas mungkin di video yang selanjutnya begitu ya. Itu ada 7 ruang lingkup atau materi yang harus dipelajari di pendidikan jasmani seperti itu. Kemudian di sini saya ingin memberitahu atau ingin menyampaikan sebenarnya apa sih hubungan pendidikan jasmani, bermain, olahraga, dan permainan. Apa hubungannya? Ini ada hubungannya, memiliki hubungan yang sangat erat ya. Karena di dalam pendidikan jasmani itu di dalamnya terdapat bermain, olahraga, dan permainan. Bisa dikatakan di dalam pendidikan jasmani itu aktivitasnya ada terdiri dari play, sport, dan games. Ini masih diperdebatkan ini. Apa itu pengertian bermain? Apa itu olahraga? Atau apa itu permainan? Itu artinya memiliki arti yang berbeda-beda. Ya, karena memang memiliki arti yang sangat-sangat berbeda. Tidak apa-apa ya. Saya sampaikan aja. Yang terpenting di sini saya katakan tadi hubungannya itu sangat-sangat erat sekali. Jadi di dalam pendidikan jasmani itu terdapat pola aktivitas ya. Ada play, sport, dan games. Kita bahas satu-satu. Apa sih pengertian dari olahraga? Ini saya ambil menurut pendapatnya dari Khalil Thohir ya. Olahraga itu adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Wow, pengertiannya komplit dan sangat-sangat panjang sekali. Jadi di situ kita garis bawahi, ya. Olahraga itu ada kata-katanya dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan dan prestasi. Nah, jadi olahraga di sini adalah orientasinya adalah prestasi. Contohnya apa kalau olahraga? Mungkin ada yang tahu. Nah, contoh olahraga voli, basket, kemudian apalagi banyak ya olahraga. Nah, itu ciri-cirinya, ciri-ciri yang lain dari olahraga itu satu, memiliki induk olahraga yang resmi. Kemudian dapat dipertandingkan ya. Kemudian yang saya katakan tadi tujuannya adalah prestasi. Itu adalah olahraga. Kemudian di sini saya ingin membedakan antara bermain dan permainan. Pernah bermain? Kata lainnya adalah play. Ya. Kalau bermain ini terpisah dari rutinitas, ciri-cirinya. Bebas, tidak produktif, menggunakan peraturan yang tidak baku. Jadi kita bisa mengubah-ubah peraturan itu sendiri ya, kita bermain. Baik bermain dengan teman atau bermain dengan sendiri ya. Contohnya apa? Bermain kelereng, bermain peta umpet ya kan? Kemudian bermain apa lagi begitu. Jadi di situ tidak ada peraturan yang baku. Kemudian di sini ada permainan, bisa disebut dengan games. Di situ ada kompetisi atau kompetitif. Kemudian hasil ditentukan oleh keterampilan fisik, strategi, dan kesempatan.
Contohnya di sini apa? Seperti salah satu ciri lagi dalam permainan, dia melibatkan otot kecil. Kalau olahraga dia melibatkan otot besar. Contoh kita permainan seperti catur. Tahu catur? Nah, itu juga dipertandingkan ya. Itu ada peraturan yang bakunya juga ya. Saya rasa itu adalah games. Kemudian atau bridge, kartu, nah, itu juga termasuk dalam permainan. Nah itu tadi saya sudah menjelaskan apa itu olahraga, bermain, dan games. Dan apa hubungannya dengan penjas? Hubungannya itu adalah sangat erat sekali. Karena di dalam penjas aktivitasnya terdiri dari bermain, permainan, dan olahraga. Yang terakhir ini ada konsep kebugaran jasmani. Pernah mendengar kebugaran jasmani? Nah, ini menurut Satoso Sumo Sarjuno ya, tahun 1989, kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dan gampang tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan yang mendadak. Jadi kita tidak merasa lelah yang sangat berlebihan setelah kita melaksanakan tugas kita sehari-hari. Kalau saudara itu contoh seperti ini, siapa yang sehabis kuliah langsung tidur, sangat capeknya sehingga langsung tidur tuh, sehingga pada waktu sore hari masih terasa berat ya untuk bangun dan melakukan aktivitas yang lain, seperti contohnya olahraga, mau mencuci baju tuh males, pengennya males-malesan. Nah itu harus diwaspadai ya. Bisa jadi kesegaran jasmaninya atau kebugaran jasmaninya itu jelek atau buruk ya, harus diwaspadai. Dan bagaimana cara meningkatkannya? Bisa nih cara meningkatkannya dan cara mengukurnya itu ada. Salah satu caranya untuk meningkatkannya adalah dengan kita melakukan olahraga secara rutin gitu ya. Banyak yang memperdebatkan tentang arti kebugaran, tentang arti kesegaran jasmani. Saya rasa itu artinya sama aja kalau menurut saya. Dan saya mendefinisikan sendiri atau menurut pendapat saya ya. Pengertian dari kebugaran atau kesegaran jasmani, kata lainnya adalah stamina. Bagaimana stamina kita? Dalam kategori bagus, sedang, ataukah kurang? Nah, itu bisa diukur ya. Selanjutnya, fungsi umum dari kesegaran atau kebugaran jasmani itu dapat meningkatkan kerja bagi siapapun yang memiliki, sehingga dapat melaksanakan kerja-kerja secara optimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian ini ada komponen-komponen dari kesegaran jasmani. Ini saya kutip dari bukunya Bu Ismaryati, dosen saya sendiri waktu saya masih kuliah ya di UNS. Yang pertama, ada kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan atau health related physical fitness. Ini ada atau terdiri dari komponennya ada daya tahan jantung dan paru, bisa disebut kardiorespiratory. Kemudian kekuatan otot, ada daya tahan otot, kemudian ada fleksibilitas dan komposisi tubuh. Kemudian yang kedua, kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau skill related physical fitness. Ini terdiri dari kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, kecepatan reaksi. Nah,
Jadi kesegaran jasmani ini memiliki dua komponen yang berbeda. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan kesehatan atau health related physical fitness, kemudian yang kedua terkait dengan keterampilan ya, skill related physical fitness, dan masing-masing memiliki komponen masing-masing lagi gitu. Nah, itu nanti untuk komponen-komponennya kita kupas saya kupas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas sendiri nih terkait dengan komponen-komponen tentang kesegaran jasmani, bagaimana cara meningkatkannya, alat ukurnya seperti apa. Nah, itu satu persatu kita bahas nanti ya, karena pembahasannya cukup panjang ya. Latihannya bagaimana, nah, itu kita pelajari. Kemudian cara meningkatkan kesegaran jasmani. Ini ada sedikit saya ulas nih. Meliputi yang pertama kegiatan yang bersifat olahraga yang bersifat aerobik. Apa ciri-cirinya ada sendiri. Kemudian yang kedua kegiatan atau aktivitas olahraga yang bersifat anaerobik. Dikatakan bahwa aerobik itu latihan yang membutuhkan oksigen. Ada referensi yang mengatakan bahwa anaerobik latihan yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, itu pengertiannya nanti deh kita bahas nanti ya. Nah, ini. Kemudian ini ada alat ukurnya. Alat ukur kesegaran jasmani. Ini saya ambil ya dari TKJI ya. Tes kesegaran jasmani Indonesia khusus untuk SD, yaitu ada di sini contohnya untuk kelas rendah maupun kelas tinggi. Contohnya yang pertama adalah lari cepat 30 meter, kemudian yang kedua ada angkat tubuh 30 detik, yang ketiga ada baring duduk 30 detik, kemudian yang keempat ada loncat tegak, kemudian yang keenam ada lari 600 meter. Kemudian untuk kelas tinggi itu kelas berapa sih? Itu kelas, siapa yang tahu perbedaan antara kelas rendah sama kelas tinggi? Kelas tinggi itu kelas 4, 5, 6 SD, itu kelas tinggi ya. Ada lari cepat 40 meter, kemudian angkat tubuh 30 detik, baring duduk 30 detik, kemudian ada loncat tegak, kemudian ada lari 600 meter. Gitu ya. Kalau ini ada tes kesegaran jasmani untuk SMP dan SMA. Ada lari cepat 50 meter, angkat tubuh 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Baring duduk untuk duduk 60 detik, ada loncat tegak, lari jarak jauh ya. Ini nanti saya sampaikan terkait dengan apa ya, saya beri contoh terkait dengan norma atau bisa dikatakan kategori atau kriteria bagi kesehatan atau kesegaran, bagi kesegaran jasmaninya baik, sedang maupun kurang, begitu. Itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep tentang konsep pendidikan jasmani ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pecinta olahraga, khususnya calon guru pendidikan jasmani, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Kalau ada salah atau kalau ada yang tidak pas, nanti bisa komen di bawah ya. Saya terima sarannya. Kalau seandainya saya melakukan kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan di sini saya tidak bermaksud untuk apa-apa, hanya saya ingin memberikan sedikit pengetahuan, pemahaman saya terkait dengan konsep kebugaran jasmani. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya tutup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.